Namun tak disangka, sosok Wewe tadi malah ada tepat di samping dan merebut Jajang dari pelukannya. Moka yang kaget pun refleks mundur. Namun sayang, pijakannya telah habis dan Moka pun terjatuh ke dalam jurang yang dalam nan terjal itu. Di saat-saat terakhirnya, ia melihat Jajang menangis saat didekap oleh makhluk menjijikan itu. Dengan jelas, Jajang juga melihat detik-detik terakhir Moka yang dengan cepat tubuhnya menghilang tertelan kegelapan jurang itu. Suara jeritan Moka juga perlahan mulai menghilang dan tak terdengar lagi. Jajang yang sudah tertangkap dengan keadaan tubuh yang sangat lemas juga tak bisa melakukan perlawanan apapun. Hingga Jajang pun pasrah ketika ia dibawa oleh rombongan itu. Tak lama, Moka pun membuka matanya. Seluruh tubuhnya terasa sakit luar biasa, seakan semua tulangnya patah. Sepertinya ia telah terjatuh ke bebatuan di dasar jurang itu. Ia melihat ke atas, namun hampir tak bisa terlihat tempat terakhir ia berpijak sebelum ia jatuh. Aduh, gue jatuh dalam banget, gumam Moka. Ia memandang sekitar begitu gelap. Ia meraba-raba daerah sekitarnya. Dan untunglah, senter miliknya ternyata juga jatuh tak jauh darinya. Ia pun menyalakan senter itu. Dan betapa kagetnya ketika ia melihat ke depan, ada seekor kelabang dengan ukuran paha pria dewasa. Beruntung, goloknya masih ia bawa dan langsung menebas kelabang itu. Menyadari tempat ini tak aman dan sangat mustahil untuk naik, Moka pun mengikuti jurang itu untuk mencari tempat yang agak landai yang mungkin bisa ia naiki. Cukup lama Moka berjalan, namun tetap saja ia tak menemui jalan. Malah beberapa kali harus berbalik karena hanya ada jalan buntu yang ada di depannya. Untunglah ia melihat sebuah cahaya putih dari celah-celah batu di jurang itu, menuju ke dalam sebuah ruangan yang terlihat seperti semacam goa. Dan di sana ada seorang kakek yang memakai sorban dan jubah putih sedang duduk bersila di sebuah batu. Permisi kek. Dengan sedikit gemetar, Moka bertanya. Sebenarnya ia takut, namun suasana di dekat kakek itu begitu menenangkan. Seperti tak ada lagi sesuatu yang perlu ia takutkan. Kakek ini siapa? Dan lagi ngapain kakek di sini? Tanya Moka. Si kakek berjubah itu hanya tersenyum. Beliau beranjak dari duduknya dan berjalan mendekati Moka. Assalamualaikum, Cuk. Perkenalkan, nama kakek. Moka begitu tertegun ketika si kakek memperkenalkan siapa dirinya. Moka tak percaya jika ia sedang menjumpai seorang tokoh besar. Orang yang sangat dikagumi oleh begitu banyak orang. Dan juga terkenal sebagai salah satu dari 9 wali yang menyebarkan agama Islam di Indonesia. Seketika, Moka pun menangis dan langsung bersimpuh kepada kakek itu. Aroma tubuh si kakek itu begitu wangi. Bukan seperti aroma wangi parfum Bulgari, namun seperti aroma wangi yang belum pernah ia cium. Aroma yang sangat menenangkan hati hingga sulit untuk dijelaskan. Moka juga teringat tentang Jajang yang tadi telah ditangkap oleh sosok menjijikan itu. Kek, tolong saya, kek. Tolong adik saya. Tadi adik saya diambil oleh sosok mengerikan dan juga sosok nenek berjubah hitam, kek. Mereka terus saja mengejarku, kek. Tolong selamatkan adikku. Rengek Moka sembari menangis. Ya, Le. Sosok yang mengambil adikmu itu adalah sosok Kolong Wewe, salah satu antek Linggi. Dan Linggi sendiri memang sosok yang menguasai dan memerintah di gunung ini. Perbuatan adikmu telah membuatnya marah. Adikmu telah membuat sebuah kesalahan di sini, ucap kakek itu. Lantas apa yang harus saya lakukan, kek? Saya tidak punya tenaga lagi, kek.
Jangankan untuk mencari adikku, untuk menaiki jurang ini pun kurasa aku sudah tidak mampu lagi, Kek. Jawab Moka merintih. Maafin Abang, Jang. Abang gagal jagain kamu, Jang. Abang gagal gak bisa nyelamatin kamu. Gerutu Moka sembari menangis. Kendalikan dirimu, Jo. Apa kamu pikir kamu sendirian? Ingatlah, siapa yang tidak akan berpaling darimu, meski kamu sedang berada di titik terendahmu. Moka pun terdiam. Istighfar, ucap kakek. Astagfirullah. Kuatkan hatimu, bulatkan tekadmu, Jo. Astagfirullah. Nyawa adikmu sedang terancam, dan hanya kamulah yang bisa menyelamatkannya. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Teriak Moka sembari berusaha menguatkan hatinya. Si kakek pun mendekatinya, memegang pundak Moka dengan halus, kemudian berkata, tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah yang maha tinggi, lagi maha agung. Serasa energi di dalam tubuh Moka meluap-luap. Ia merasa penuh dengan tenaga dan juga kekuatan. Si kakek pun membantunya berdiri. Apa kamu sudah sholat, Jo? Tanya kakek itu. Benar, selama dikejar-kejar oleh banyak sosok tadi, Moka sudah melewatkan sholat Isya. Belum, Kek. Tadi saya lupa, jawab Moka. Mari kita sholat berjamaah dulu. Mari kita minta pertolongan Allah yang maha penolong lagi maha besar. Insya Allah, seberat apapun rintangan yang ada di depanmu akan bisa kamu lalui selama kamu terus mengingatnya di dalam hatimu, ujar kakek itu. Terlihat tak jauh di sana juga ada sebuah pancuran air yang terbuat dari bambu. Air yang terasa sangat segar ketika menyentuh kulit Moka. Mereka berdua pun wudhu dan sholat berjamaah di sana. Setelah selesai sholat dan berdoa, kakek itu pun mengajak Moka keluar sembari menjelaskan jika sekarang adiknya sedang ditahan di dalam istana Nyilinggi yang tersembunyi di dalam kabut di kedalaman Gunung Ciremai. Dan Jajang harus sudah keluar dari gunung itu ketika matahari terbit. Karena jika tidak, ia akan terjebak di kerajaan Gunung Ciremai selamanya dan menjadi pelayan Nyilinggi. Si kakek juga menjelaskan apa saja yang harus Moka lakukan untuk bisa masuk dan keluar dari istana itu. Juga, ia jelaskan segala larangan untuk tidak dilakukan ketika Moka sedang berada di sana. Moka pun menyanggupi dan siap kembali ke atas untuk mencari sang adik. Kakek itu juga memberikan Moka sebuah pusaka berupa lidi yang bernama Lidi Kendali Sodo. Lidi ini yang akan menjadi senjatamu selama perjalananmu, Jo. Dan itu juga akan menjadi tongkat komandomu untuk memerintahkan Balang, ucap kakek itu. Balang? Siapa itu Balang, Kek? Tanya Moka. Dari belakang kakek, tiba-tiba muncul sesosok harimau besar berwarna putih. Kek, awas, Kek! Teriak Moka. Tak apa, Jo. Kenalkan, ini adalah peliharaanku. Namanya Maung Balang. Maung inilah yang akan mengawal sekaligus memberikanmu tumpangan untuk menuju istana Nyilinggi. Tenang saja, tidak usah takut. Balang bisa menilai seseorang dari isi hatinya. Jika hatinya bersih, maka Balang akan menjaganya. Namun jika hatinya jahat, Balang bisa saja mencelakainya. Dan aku tahu kalau hatimu bersih, Jo. Naiklah ke punggungnya, perintahkanlah dia, dan selamatkanlah adikmu. Semoga Allah selalu bersamamu, dan doaku akan selalu menyertaimu, ucap si kakek. Setelah berpamitan dan mencium tangan kakek, Moka pun menaiki macan itu. Walaupun Moka masih sempat takut, tiba-tiba dengan cepat Balang bisa melompat sangat tinggi dari batu ke batu
melewati curamnya jurang Ciremai itu. Seakan macan itu bisa berlari menerjang curamnya jurang Ciremai. Seketika mereka sudah berada di pos kuburan kuda. Tak mau membuang waktu, Moka segera memerintahkan Balang untuk berlari ke atas menuju istana Nyilinggi. Selama perjalanan ini, Moka disuguhkan dengan seluruh penampakan, yaitu sosok yang mendiami gunung Ciremai. Mulai dari yang familiar, seperti sosok pocong, kuntilanak, gendruwo, hingga yang belum ada namanya, seakan berada di setiap sudut dan di balik pohon. Dari yang berbentuk utuh, hingga yang hilang beberapa bagian tubuhnya. Bahkan, dari yang berbentuk manusia, hingga yang memiliki wujud aneh dan juga mengerikan. Jin darat, hingga jin udara yang bisa terbang pun juga terlihat ada sangat banyak di sana. Semuanya bisa Moka lihat dengan jelas, bukan lagi seperti penampakan sekilas. Seperti seakan Moka sudah memasuki alam mereka. Namun anehnya, tidak ada satupun setan-setan itu yang berani mendekat atau bahkan menghalangi Moka dan juga Maung Balang. Pastinya karena ada harimau putih perkasa ini. Kalau tidak, pasti aku sudah habis dikeroyok, pikir Moka. Pos Pangala pun terlewati hanya dalam sekejap mata, hingga sampai di pos Tanjakan Seruni. Moka sempat teringat soal wanita cantik dengan perut robek yang tadi menghalangnya. Namun syukurlah, sosok itu tak terlihat kali ini. Dalam satu lompatan, Tanjakan Seruni bisa dilewati oleh Balang. Memang sungguh perkasa macan ini, batin Moka. Sosok-sosok yang mengerikan juga sudah jarang terlihat di sini. Namun, malah banyak sosok yang berwujud orang-orang desa dengan wajah pucat yang datar. Namun, seakan memendam kesedihan yang mendalam, mereka hanya bisa berdiri di sana-sini, juga tanpa gerakan apapun. Beberapa bahkan terlihat sedang duduk melingkar, seperti sedang membicarakan sesuatu. Namun, mereka semua hanya diam. Keheningan itu berlalu cukup lama. Hingga perlahan, sosok-sosok itu mulai jarang terlihat. Singkat cerita, sampailah mereka di Tanjakan Bapatere. Di sini, tiba-tiba Moka terpanjat ketika melihat ada satu sosok yang berwujud seperti bayangan hitam besar, namun berjubah dan memiliki tangan panjang. Jubahnya pun juga seakan berkibar tertiup angin pelan. Auranya begitu mencekam. Sekilas, Moka juga merasakan energi negatif yang kuat, berupa kesedihan dan juga kesuraman-kesuraman yang sangat mengerikan di sekitar makhluk itu. Wujudnya hampir mirip wujud Dementor dalam serial Harry Potter. Sosok itu sedang menggantung-gantungkan anak kecil di pohon-pohon di tanjakan ini. Setelah terlihat lebih jelas, ada sangat banyak jasad anak yang tergantung di sana-sini. Mereka tertiup angin seperti lampion-lampion yang terbuat dari manusia. Mereka adalah anak-anak yang dikorbankan oleh orang tua mereka sebagai tumbal kekayaan. Mereka diambil oleh jin yang orang tua mereka sembah. Dengan imbalan, orang tua itu akan mendapat kekayaan. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana bisa ada orang tua yang setega itu? Balang pun juga sempat terhenti, dan tiba-tiba ia menggeram ketika melihat sosok ini. Seakan Balang juga merasakan jika sosok ini bukanlah sosok sembarangan. Berbeda dengan hantu lain yang menghindar, sosok hitam ini juga tak gentar dengan kehadiran Moka dan Balang. Namun untungnya, sosok ini tak menyerang. Ia menghiraukan mereka dan melanjutkan pekerjaannya menggantung jasad anak-anak itu. Hingga tiba-tiba terdengar suara gamelan dibarengi dengan munculnya kabut tebal yang dengan cepat membutakan pandangan Moka. Kabut itu benar-benar tebal hingga bahkan Moka tak bisa melihat kakinya sendiri. Seketika kabut itu tiba-tiba menghilang. Moka dan Balang juga sudah berada di tempat yang berbeda. Di depan Moka terbentang sebuah tangga batu yang begitu panjang hingga naik ke atas dengan banyak obor menyala di kanan kirinya. Dari kejauhan juga terlihat sebuah istana yang besar
dan juga sangat megah berada di ujung tangga ini. Dan dari situlah asal suara gamelan yang sedari tadi ia dengar. Di sini tiba-tiba muncul suara di dalam hatinya. Suara itu menggunakan bahasa Sunda, tapi entah kenapa Moka bisa memahaminya. Urang tos dugi. Ucap suara itu, yang artinya kita sudah sampai. Setelah dicari-cari, ternyata itu adalah suara Maung Balang yang berbicara dengan Moka lewat telepati. Tugas urang tos beres. Aina kakang kudu nerasken pencarian ieu sorangan. Yang artinya tugasku telah usai. Sekarang kakang harus melanjutkan pencarian ini seorang diri. Ucap suara itu lagi sembari Balang berlari menuju ke kegelapan hutan di belakang tangga itu. Di samping tangga itu juga terbentang seperti semacam halaman yang luas, namun tertutup dengan kabut tipis. Di sini Moka tahu kalau ia harus menaiki tangga ini dan masuk ke dalam istana Nyi Linggi. Mulai dari sini, Moka juga harus berjuang sendiri. Mulailah Moka menaiki anak tangga itu satu demi satu. Lama ia naik, terasa seperti ia sudah berjam-jam menaiki tangga itu. Namun ujung tangga itu tak kunjung terlihat. Malah, istana itu terlihat seakan semakin menjauh. Di sini, Moka ingat wejangan kakek tadi untuk selalu berzikir ketika menemui suatu halangan. Moka pun mulai berzikir sembari memecut-mecutkan lidi pusaka tadi ke tangga batu ini. Dan seketika, ia sudah berada di ujung tangga. Setelah semua yang ia lalui, setelah semua makhluk aneh yang ia temui, pikiran logis dan juga akal sehat sudah tak berarti lagi untuknya. Apapun bisa terjadi di tempat ini, dan hanya doalah yang bisa membantunya. Di ujung tangga itu terdapat sebuah pintu gerbang yang begitu besar dan juga sangat megah, namun tanpa penerangan apapun. Terlihat juga pintu gerbang itu sedikit terbuka, dan Moka masuk dengan mengendap-endap melewati celah itu. Setelah masuk, nafas Moka sempat tercekat dan hampir saja ia menjerit akibat apa yang ada di depan matanya. Di balik gerbang itu, ada sesosok raksasa buto tengah tertidur. Pantes aja gerbangnya gede, penghuninya aja segede gini, pikir Moka. Buto itu terlihat besar dan juga perkasa dengan taring-taring runcingnya. Namun, ia juga memiliki perut buncit yang besar. Dari sini, Moka pun menghiraukan buto itu dan terus masuk ke dalam untuk mencari keberadaan Jajang. Di dalam terdapat sebuah aula besar yang juga sangat terang. Ternyata istana itu sedang mengadakan sebuah pesta besar dengan diiringi alunan gamelan yang riuh, dan di dalam sana juga terdapat sangat banyak makhluk-makhluk mengerikan, dari yang kecil seperti manusia namun bertubuh aneh tidak sesuai dengan anatomi pada umumnya, hingga raksasa-raksasa bertubuh besar yang sedang berpesta, seperti mereka sedang menyantap sesuatu. Sosok wanita bertubuh ular yang dikelilingi oleh banyak laki-laki juga terlihat sedang berpesta. Ketika melihat wanita ular itu, Moka sepertinya tahu siapa itu, yaitu sosok yang sering memberikan kekayaan untuk siapapun yang mau memujanya. Juga terlihat ada banyak budak berwujud manusia yang terlihat dibelenggu oleh rantai besi dan harus melayani semua makhluk-makhluk itu. Ternyata itu adalah manusia-manusia yang memang menggadaikan hidup mereka kepada jin-jin di sana untuk mendapatkan kekayaan semasa mereka hidup, atau yang sering dikenal dengan orang-orang yang melakukan praktik pesugihan. Mereka mempersembahkan seluruh keluarga mereka sebagai ganti kekayaan itu. Namun ketika mereka sendiri mati, disinilah mereka berada. Di sini juga mereka akan disiksa, dicambuk, bahkan ada yang dimakan oleh raksasa-raksasa berkepala binatang itu. Benar-benar akan sangat merugi orang-orang yang sudah bersekutu dengan setan, karena pada akhirnya mereka hanya ditipu dengan dibutakan oleh kekayaan yang sebenarnya hanya sesaat. Juga terlihat ada sosok yang sedang duduk di sebuah singgasana yang tinggi. Tak lain tak bukan, itu adalah sosok Nyi Linggi sebagai pemimpin di sana.